Dajjal, kecerdasan yang mampu melakukan cloning dan mampu melakukan berbagai macam riset dan eksperimen. Hatta eksperimen yang mengilhami film Hulk itu Dajjal bisa melakukan. Ya, jangan salah teman-teman. Bahkan ketika orang membayangkan kendaraan tercanggih itu pesawat terbang, Dajjal sudah mampu membuat piring terbang dengan kecerdasannya. Nah, maka di usia ke-5 tahun, nah ini terjadi peristiwa yang menarik. Apa itu? Samiri bangun dari tidurnya di tengah malam dan tidak ada orang yang menyadari Samiri bangun. Dia merangkak dan pindah ke berhala yang terbesar. Ya, saya tidak tahu apakah berhala yang terbesar ini Marduk. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, berhala terbesar itu Marduk yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Karena Nabi Ibrahim saat itu memiliki garis perjalanan sejarah ke Palestina juga. Ada kemungkinan memang namanya Marduk juga, berhala terbesar ini. Nah, dia pindah ke pangkuan berhala terbesar, tidur di sana. Dan ternyata ketika berada di berhala terbesar tadi, BAB dan BAK. Ya, buang air kecil dan buang air besar. Besoknya itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka, bangsa Samirah. Apa yang terjadi? Ketika terjadi ritual pemujaan tadi, maka sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya mencium sesuatu yang tidak enak. Asa bau hangser itu, bau pesing, hari didinya ngambut tuh. Cek bapak nak. Bapaknya Samiri ini adalah tokoh agama paganisnya. Ucuk kurang mah kiaina, ulamanya. Ya asa bau pesing. Nah hanya pas dilihat, kaget sang raja. Ternyata itu pesing berasal dari pantatnya si Samiri yang ada di pangkuan berhala terbesar. Marah murka tuh sang raja. Itu anak kamu kenapa ada di situ? Ya, kurang ajar kamu, ya telah menghina Tuhan kita. Kenapa kamu pindahkan anak kamu ke situ? Oh tidak Tuhan, saya tidak memindahkannya. Bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya? Lalu siapa yang memindahkannya? Kan dia lumpuh. Nah, sekali lagi, kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Akhirnya raja marah dan ayahnya dipenjara. Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi, maka ayahnya dihukum mati. Pada akhirnya ayahnya pun dihukum mati. Ya, sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya. Maka kemudian apa yang terjadi? Para boleh mati Allah. Dari data yang saya baca ini, ya, dari beberapa kitab tadi, maka kemudian dia hidup dipelihara oleh sang raja. Dan pas di usia dia 5 tahun itu, Allah menimpakan murkanya kepada bangsa Samirah yang sudah kelewat batas, ya, maksiat dan sudah tidak ada toleransi dari Allah untuk mereka hidup di bumi. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril menghabisi mereka. Maka bangsa Samirah ini pun diratakan. Si Samiri karena masih balita, ya Allah selamatkan dia lewat malaikat Jibril. Diselamatkan dia dan ditempatkan di pulau entah berantah. Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman, dan pulau ini dinamakan Pulau Socotra. Nah, ini Pulau Socotra nih. Pulau Socotra ini adalah pulau yang berada di ujung Jazirah Arab. Kalau kita lihat Jazirah Arab, nah ini Jazirah Arab ya, ke sana ke Saudi Arabia, di perbatasan Saudi Arab dengan Yaman, ya, Yaman, Oman, ya. Nah ini Pulau Socotra. Ini pulau tempat di mana Dajjal atau Samiri dibesarkan sejak 5 tahun sampai usia 100 tahun. Ya, dari usia 5 sampai 100 tahun dia tinggal di Pulau Socotra ini. Nah, Pulau Socotra ini adalah pulau yang berada di kawasan Yaman, pulau yang memiliki banyak keunikan luar biasa. UNESCO sempat ingin menjadikannya keajaiban yang ke-8. Kan ada 7 keajaiban dunia ya. Yang ke-8-nya tadinya ini. Namun karena dia terkait dengan Samiri Dajjal, maka banyak negara yang menentangnya, terutama negara-negara yang menjadi pengikut Dajjal. Maka pada akhirnya pulau ini dirahasiakan.
Nah, sebetulnya pulau ini unik kalau kita ingin berekreasi ke sana. Namun karena posisi yang terpencil, jarang orang mengikutinya. Para wisatawan jarang mengunjunginya. Padahal sesuatu unik, termasuk binatang dan penghuninya tuh unik-unik. Pohonnya unik-unik. Nanti kita lihat penumpang sekalian, ya. Dunia menyebutnya pulau ini dengan pulau julukan dari pulau alien hingga pulau neraka. Ya, ada juga yang menyebutkan The Jekyll Island. Pulau Jekyll Island itu bahasa barat, kalau bahasa kitanya pulau Dajjal. Ya, sama dengan Pulau Sedir, ya. Itu juga di Jekyll Island. Nah, Pulau Socotra kaya dengan flora dan fauna yang unik hingga saat ini belum ditemukan di tempat lain. Jadi tidak ada flora dan fauna yang ada di pulau ini yang ada di pulau lain di seluruh dunia. Hanya ada di pulau ini. Makanya di pulau inilah Allah ciptakan satu binatang yang unik juga yang disebut dengan jasasa. Jasasa, binatang jasasa itu artinya mata-mata. Tajassa yatajassu tajassusan wa jasasatan. Artinya pemata-mata, spy. Binatang ini bertumbuh besar, tahmatun kabirah, tughatti jismaha ya asy'ar. Hatta la nastati an nafariqa ayna wajhu wa ayna dubru. Tubuhnya besar, dipenuhi dengan bulu, sehingga saking penuhnya bulu kita tidak bisa membedakan mana dubur, mana wajah. Yang menghadap itulah wajah. Bila kok orang menghadap dengan duburnya kan nggak mungkin ya. Yang menghadap pasti wajah. Baik. Ya, karena itu pulau ini pernah dilesarkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia yang baru. Ya. Nah, baik, ini contohnya nih. Saya perlihatkan keajaiban dan keunikan. Ini adalah padang pasir di Pulau Socotra. Ya. Ini padang pasir di Pulau Socotra. Ini burung, salah satu jenis burung yang bisa kita jumpai di Socotra. Dan ini kepiting unik, kepiting Pulau Socotra. Aneh ya, kepitingnya seperti itu. Kayak Mr. Crab, Mr. Scrab. Ya. Di film apa? SpongeBob. Ya. Ini laba-laba langka di Socotra, mirip tarantula. Dan ini pohon darah naga yang ada di Pulau Socotra juga. Pokoknya pohon-pohonnya unik, berapa? Arah-arah pokoknya. Nah, ini salah satu jenis pohon Dorstenia Socotra. Dan ini juga pohon yang lain, pohon Dendrosisaios Socotra. Ya, saya sebutkan lagi ya. Nah, hal ini yang membuat Dajjal terinspirasi. Ya, karena dia hanya menjumpai binatang dan tumbuhan langka, flora, fauna, satwa langka di pulau ini. Ini menjadikan dia terinspirasi untuk menciptakan makhluk. Jangan salah, Dajjal kecerdasannya mampu melakukan cloning dan mampu melakukan berbagai macam riset dan eksperimen. Hatta eksperimen yang mengilhami film Hulk. Itu Dajjal bisa melakukan. Ya, jangan salah penuh. Bahkan ketika orang membayangkan kendaraan tercanggih itu pesawat terbang, Dajjal sudah mampu membuat piring terbang dengan kecerdasannya.